Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Skara Saraswati, mahasiswa program studi keperawatan, program Diploma 3 Fakultas Kesehatan, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto tahun 2021. Saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik pada Nyonya A dengan Polsek Sokaisarea di Ruang Bougainville, RSUD DR Guteng, Taruna Dibrata, Purbalingga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penguji 1 saya Bu Ana, penguji 2 saya Bu Tin, dan penguji 3 saya Bu Hani. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Menurut Prawiro Harjo 2010, seksokaisarea merupakan sebuah bentuk melahirkan dengan melakukan sebuah irisan bedahan yang menembus abdomen dan uterus seorang ibu. Cara ini biasanya dilakukan ketika kelahiran melalui vagina akan mengarah pada komplikasi-komplikasi. Klien yang telah dilakukan tindakan seksokaisarea biasanya akan merasakan nyeri pada abdomen akibat insisi oleh robeknya jaringan pada dinding perut dan dinding uterus. Pasien takut untuk bergerak sehingga timbul hambatan mobilitas fisik karena rasa nyeri yang dirasakan klien. Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, sebesar 64,18% kematian maternal di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada waktu nifas, sebesar 25,72% pada waktu hamil, dan sebesar 10,10% terjadi pada waktu persalinan. Selain itu, pasca dilakukan tindakan seksokaisarea juga akan menimbulkan beberapa masalah keperawatan yang muncul. Selain hambatan mobilitas fisik, masalah yang mungkin muncul yaitu adalah nyeri, risiko infeksi, konstipasi, dan penurunan eliminasi urin. Selanjutnya saya akan membacakan prevalensi tindakan seksokaisarea. Menurut WHO tahun 2019, angka persalinan dengan metode sesar telah meningkat di seluruh dunia dan melebihi batas kisaran 10% hingga 15% yang direkomendasikan World Health Organization dalam upaya penyelamatan nyawa ibu dan bayi. Berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018, menunjukkan prevalensi tindakan sesar pada persalinan adalah 17,6%, tertinggi di wilayah DKI Jakarta, 31,% dan terendah di wilayah Papua dengan persentase 6,7%. Berdasarkan data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia, terjadi peningkatan persentase tindakan dilakukannya seksokaisarea di Indonesia, yaitu dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2007, tindakan seksokaisarea terhitung sebanyak 11%, lalu meningkat menjadi 27% pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012, dan meningkat menjadi 31% pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017. Berdasarkan data yang terdapat di Ruang Bougainville RSUD DR Guteng Taruna Dibrata Purbalingga, jumlah pasien yang melakukan tindakan seksokaisarea sebanyak 801 pasien terhitung dari bulan Januari 2019 hingga September 2019. Rumusan masalah, bagaimana gambaran asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Nyonya A dengan pos seksokaisarea di Ruang Bougainville RSUD DR Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Tujuan umum, melaksanakan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Nyonya A dengan pos seksokaisarea di Ruang Bougainville RSUD DR Guteng Taruna Dibrata Purbalingga secara komprehensif. Tujuan khusus 1. Menggambarkan hasil pengkajian asuhan keperawatan. 2. Menggambarkan rumusan diagnosa keperawatan. 3. Menggambarkan rencana tindakan keperawatan. 4. Menggambarkan implementasi keperawatan. Dan 5. Menggambarkan hasil evaluasi keperawatan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tinjauan teori. Yang pertama ada konsep masa nifas. Masa nifas atau puerperium adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil, dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 hari. Menurut Maritalia 2014, masa nifas diklasifikasikan menjadi 3, yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Untuk manifestasi klinis, pada masa nifas akan
mengalami beberapa perubahan, yaitu perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Untuk perubahan fisiologis, ibu pada masa nifas cenderung akan mengalami perubahan-perubahan pada beberapa sistem di dalam tubuhnya, antara lain sistem kardiovaskuler dan mengalami perubahan di beberapa sistem lainnya seperti sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem hematologi, sistem endokrin, sistem muskuloskeletal, dan sistem integumen. Untuk perubahan psikologis, ibu pada masa nifas cenderung akan mengalami beberapa perubahan pada psikologisnya, yaitu masa taking in, masa taking on, dan masa letting go. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep seksio kaisaria. Yang pertama, definisi dari seksio kaisaria. Istilah seksio berasal dari perkataan Latin saedare yang artinya memotong. Seksio kaisaria adalah suatu cara melahirkan janin dengan membuat sayatan pada dinding uterus melalui dinding depan perut atau vagina. Klasifikasi seksio kaisaria dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama seksio kaisaria klasik atau korporal, yang kedua seksio kaisaria ismika atau profunda, yang ketiga seksio kaisaria abdomen, dan yang keempat seksio kaisaria transperitonealis profunda, seksio kaisaria vaginalis atau peritoneal. Penyebab dari dilakukannya tindakan seksio kaisaria terdiri dari beberapa indikasi, yaitu indikasi yang berasal dari ibu dan indikasi yang berasal dari janin. Untuk manifestasi klinis yang muncul pada klien sebelum tindakan seksio kaisaria antara lain kulit perineum mulai melebar dan tegang, kulit perineum berwarna pucat dan mengkilap, ada perdarahan keluar dari lubang vulva, rasa sakit di bagian bawah abdomen atau punggung. Lalu manifestasi yang muncul pada klien setelah dilakukannya tindakan seksio kaisaria antara lain kehilangan darah selama prosedur pembedahan sebanyak 600 hingga 800 ml, terpasang kateter, urin jernih dan pucat, abdomen lunak dan tidak ada distensi. Lalu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu hitung darah lengkap, urinalisis, kultur pelvimetri, amniosentesis, ultrasonografi, tes stres kontraksi atau tes non-stres, pemantauan elektronik kontinu untuk memastikan status janin atau aktivitas uterus. Selanjutnya penata laksanaan yang dapat dilakukan pada ibu dengan post seksio kaisaria antara lain yang pertama, monitor perdarahan per vaginam, monitor tanda vital rutin setiap 15 menit dalam 1-2 jam pertama. Selanjutnya tanda vital dapat diukur setiap 4-6 jam. Berikan analgesik dan antimetik bila perlu, kontrol dan rawat luka pasca operasi, berikan cairan pengganti inisial 3 hingga 4 liter intravena dalam 24 jam pertama. Lalu komplikasi yang dapat muncul pada ibu post seksio kaisaria antara lain infeksi puerperal, perdarahan, kurang kuatnya parut pada dinding uterus sehingga pada kehamilan berikutnya bisa terjadi ruptur uteri. Pengkajian yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Untuk diagnosa keperawatan yang muncul pada ibu post seksio kaisaria, yang pertama, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, dan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Untuk intervensi keperawatan, diagnosa yang pertama, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, NOC yang digunakan adalah ambulasi dengan indikator menopang berat badan, berjalan dengan langkah yang efektif, berjalan dengan pelan, berjalan dalam jarak yang dekat, dan berjalan dalam jarak sedang. Yang kedua, penampilan mekanik tubuh dengan indikator menggunakan postur tubuh yang benar untuk berdiri, menggunakan postur tubuh yang benar untuk duduk, menggunakan postur tubuh yang benar untuk berbaring, dan menggunakan mekanika tubuh yang tepat. Lalu yang ketiga, toleransi terhadap aktivitas dengan indikator kekuatan tubuh bagian bawah, kemudahan dalam melakukan aktivitas harian atau activity daily living. Lalu, teknik yang digunakan yaitu terapi latihan ambulasi, peningkatan mekanika tubuh, dan bantuan perawatan diri. Untuk intervensi yang kedua, dengan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, NOC yang digunakan yaitu kontrol nyeri dengan indikator
mengenali kapan nyeri terjadi, menggunakan tindakan pencegahan nyeri tanpa analgesik, menggunakan analgesik yang direkomendasikan, melaporkan nyeri yang terkontrol. Lalu yang kedua, tingkat nyeri dengan indikator, nyeri yang dilaporkan, mengerang dan menangis, ekspresi nyeri wajah, mengerinyit, dan tekanan darah. Teknik yang digunakan yaitu manajemen nyeri. Untuk intervensi yang ketiga dengan diagnosa risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, NOC yang digunakan yaitu yang pertama status maternal postpartum dengan indikator jumlah lohia, warna lohia, dan perdarahan di vagina. Lalu yang kedua, kontrol risiko proses infeksi dengan indikator mengidentifikasi faktor risiko infeksi, mengetahui perilaku yang berhubungan dengan risiko infeksi, mengidentifikasi tanda dan gejala infeksi, dan mempertahankan lingkungan yang bersih. Teknik yang digunakan yaitu perlindungan infeksi dan perawatan postpartum. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Implementasi yang dapat dilakukan pada pasien dengan post-seksio kaisarea antara lain mengkaji kemampuan pasien dalam mobilisasi, memonitoring vital sign, mengajarkan pasien dan keluarga tentang teknik mobilisasi dini sesuai tahapannya, menggunakan postur tubuh yang benar pada saat melakukan aktivitas, melatih pasien dalam pemenuhan kebutuhan activity daily living secara mandiri, menginstruksikan pasien dan keluarga mengenal pemindahan dan teknik ambulasi yang aman, dan memberikan pendidikan kesehatan mengenai ambulasi dini atau mobilisasi dini. Evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, terdapat beberapa komponen yaitu subjektif. Data subjektif berasal dari pasien melalui anamnesis atau wawancara yang merupakan ungkapan langsung dari pasien yang bersangkutan. Yang kedua, objektif. Data yang tampak dari observasi melalui pemeriksaan fisik. Yang ketiga, ada asesmen, analisis dan interpretasi berdasarkan data yang terkumpul. Yang keempat, ada plan, rencana dari tindakan yang akan diberikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi, diagnosis atau laboratorium, serta konseling untuk tindakan lanjut. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang konsep kebutuhan dasar aktivitas pada pasien post-seksio kaisarea. Aktivitas adalah suatu keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan. Terdapat beberapa gangguan pada kebutuhan dasar aktivitas, yaitu kekuatan otot menurun, nyeri saat bergerak, sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, fisik lemah, dan gerakan terbatas. Pengaturan aktivitas pada ibu post-seksio kaisarea antara lain dengan melakukan mobilisasi dini pada ibu. Manfaat mobilisasi dini itu sendiri yaitu untuk membuat ibu merasa lebih sehat dan kuat, mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli yang dapat dihindarkan. Metode studi kasus. Rancangan studi kasus, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Subjek studi kasus, klien dengan post-operasi seksio kaisarea dengan masalah hambatan mobilitas fisik. Fokus tadi, asuhan keperawatan, hambatan mobilitas fisik pada Nyonya A dengan post-seksio kaisarea. Tempat dan waktu penelitian. Tempat di ruang Bougainville, RSUD DRR Guteng Taruna di Brata Purbalingga. Waktu bulan Januari 2021 yang dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi. Penyajian data. Data disajikan secara tekstual atau narasi dan disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus yang merupakan data pendukung. Dan definisi operasional yang muncul adalah definisi dari asuhan keperawatan, hambatan mobilitas fisik, seksio kaisarea, dan definisi dari mobilisasi dini. Etika penelitian yang digunakan yaitu informed consent, tanpa nama atau anonymity, kerahasiaan atau confidentiality, dan keamanan atau beneficent. Sekian dari presentasi proposal karya tulis ilmiah saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.